Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizat, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, pengurus majelis-majelis taklim, DKM Masjid Asmaul Husna, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita hidup di Tangerang gak bisa sendirian. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Sombong kalau ada orang Tangerang hidupnya gak mau bermasyarakat. Sombong. Woi. Belagu kalau ada orang Tangerang hidupnya ngerasa bisa sendirian. Belagu. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain, dan orang lain perlu bantuan kita. Jangankan perkara yang susah, perkara yang mudah aja kita perlu bantuan orang lain kok. Apa misalnya? Senyum. Saya tanya, senyum itu gampang apa susah? Untuk perkara yang gampang aja kita perlu bantuan orang. Hati-hati nih yang datang di sini nih kalau udah pada bisa senyum sendirian. Sebab itu Quran menuntun kita manusia. Kalian manusia, hiduplah di alam dunia lita'arafu, bergaul. Quran nuntun kita hidup kudu bergaul. Ibu tinggal di Tangerang nih. Apaan aja yang di Tangerang punya ibu. Sumarekon, buntel mau pulang. Jalan tol punya ibu. Pabrik milik ibu. Semua yang ada di Kabupaten Tangerang punya ibu. Tapi ibu hidup di Tangerang sendirian. Kira-kira enak apa enggak? Yang bikin hidup kita enak itu karena ada orang. Ia perlu kita perlu orang. Sebab itu jalin pergaulan. Nah, kunci pergaulan itu sebenarnya sederhana, simple, gampang. Tadi saya ngobrol-ngobrol tuh sama tokoh-tokoh masyarakat. Kunci pergaulan sederhana. Bagaimana? Mau belajar ngerti perasaan orang. Tuh bergaul tuh. Simple, sederhana. Ngertiin perasaan orang. Mau belajar untuk ngerti perasaan orang. Bahasa gampangnya begini dah. Kalau dicubit itu sakit, jangan suka nyubit orang. Kalau dihina itu nggak enak, jangan suka menghina orang. Kalau dikatain nggak mau, jangan suka ngatain. Nah, kita mau belajar ngerti perasaan orang. Kalau kita dicubit nggak mau, ya jangan nyubit orang. Udah lu dengerin betul-betul aja.
Kalau kita pengen dihormatin orang, ya kudu belajar ngormatin orang. Kalau dikatain nggak enak, ya jangan suka ngatain. Bergaul itu bukan cuma orang kudu ngikutin perasaan kita, tapi kita mau belajar untuk mengerti perasaan orang. Bergaul kalau orang doang disuruh ngerti perasaan kita, nih bergaul kayak begini ujung-ujungnya baper. Seneng bercanda, dibecandain marah. Doyan ngebanyol, dibanyolin ngambek. Ada orang sini kayak begitu, ada? Mana dia orangnya? Mau belajar untuk ngerti perasaan orang, itu kunci bergaul tuh. Bapak Ibu saudara-saudara, nah kita tahu hampir sebagian besar karakter kita tumbuh karena pergaulan. Hampir sebagian besar karakter kita tumbuh karena pergaulan. Maka pantas pergaulan itu sangat membawa dampak dalam kepribadian kita. Sebagian besar karakter muncul karena pergaulan. Makanya dalam sebait syair, Sauki Bek pernah berpesan kepada kita semua, hati-hati dalam bergaul, hati-hati nyari temen, hati-hati nyari besti. Kata Sauki Bek begini deh, man asara asrafa asa musarrafan. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia bakalan ikut jadi mulia. Kan kata Nabi juga udah ngingetin, siapa yang berteman sama tukang minyak wangi, walaupun kagak beli parfumnya, wanginya kebagian. Betul apa enggak? Siapa yang berteman sama tukang las, walaupun nggak dapat percikan apinya, tapi asapnya keendus. Betul? Kita nih tergantung pergaulan, kita nih tergantung siapa temennya. Barang siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut jadi mulia. Barang siapa yang berteman dengan orang hina, dia nggak akan pernah ikut jadi mulia. Awalam taral jildalul afira mugabbalan bisafrin lama sarhal jildal mushak. Tidakkah kalian perhatikan kulit kambing yang hina berteman dengan Quran yang mulia, dia ikut jadi mulia. Allahu Akbar. Kulit kambing tuh nih, Masjid Al Asmaul Husna kemarin hari raya Idul Adha mau nyembelih hewan korban, betul apa enggak? Coba lihat tuh, kambing habis disembelih dikulitin, taruh di pinggiran jalan, orang nggak ada yang mau deketin. Betul? Kenapa? Jorok, bau, nggak enak dilihat. Dionggok di pinggir jalan, orang nggak mau dekat-dekat. Tapi lihat kulit kambing, begitu dicuci, disamak, dijahit jadi kantong Quran, dihormati orang. Betul apa tidak? Kenapa? Karena kulit kambing yang hina berteman dengan Quran yang mulia, ikut jadi mulia. Quran mau dibaca, diambil, dicium dulu, kulit kambing dicium orang. Kenapa? Berteman dengan Quran yang mulia. Tapi coba lihat sebaliknya, kalau kulit kambing berteman sama kayu, sial, jadi beduk, habis dikemplangin orang. Betul apa enggak?
Begitulah kita dalam kehidupan, pilah dan pilih. Kalau pengen mulia, ya berteman dengan orang mulia. Kalau pengen hina, ya sudah, kawan-kawan kita carilah yang mereka bergelimang dengan salah dan dosa. Ada kalimat bijak, kalau kamu pengen tahu 10 tahun lagi kamu seperti apa, periksa teman-teman kamu sekarang ini. Kalau teman-teman kamu lebih banyak orang-orang ahli ibadah, orang-orang ahli kebaikan, maka 10 tahun yang akan datang kamu tetap berada di majelis-majelis kebaikan. Tapi kalau teman kamu sekarang ini lebih banyak tukang gosip, gosip, teman-teman kamu lebih banyak tukang ngerumpi, maka 10 tahun yang akan datang kamu tetap berada di majelis-majelis keburukan. Lihat teman-teman kamu sekarang, kalau lebih banyak orang baik, insya Allah kamu akan berada di tempat baik. Kalau teman kamu orang yang banyak berbuat salah, maka kamu tidak akan bisa keluar dari majelis-majelis keburukan. Nih kalimat orang bijak. Saya mendengar kalimat ini di akhir tahun 70-an, disampaikan oleh ulama terkemuka Indonesia, Allah yarham, Kiai Haji Zainuddin MZ, bapak saya. Bapak saya, bapak saya. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Sok kenal. Dalam pergaulan kita tahu pasti ada dampak baik dan dampak buruk, betul apa enggak? Dampak baik kita ambil pergaulan nih, dampak buruknya kita pilah, kita pilih, kita pinggirin. Pasti akan membawa dua dampak itu tuh. Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita hindarkan. Apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk harus kita tinggalkan? Nah, ini yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan pidato saya nih selesai dalam waktu 10 menit ke depan nih. Sebentar amat. Ini pidatonya sampai jam berapa? Mana DKM-nya nih? Pidatonya sampai jam berapa? 11. Udah nggak bayar nawar lagi. Jam 12. Pertama, nih pergaulan yang mesti kita hindari nih. Jangan berteman dengan orang yang punya penyakit iri. Apa penyakit iri itu? Nggak seneng ngelihat orang lain lebih berhasil, nggak seneng lihat orang lain lebih maju dari dirinya. Iri itu. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Dengar di rumah sakit tetangganya bangun rumah, mampus sekalian. Nggak seneng orang lain lebih maju dari dirinya, nggak seneng orang lain lebih berhasil dari dirinya. Punya penyakit hati iri. Ya Allah, Bu, penghuni neraka itu kebanyakan mereka yang punya penyakit hati. Nauzubillah, mudah-mudahan kita yang hadir terhindar dari penyakit hati. Mereka sebagian besar penduduk neraka punya penyakit hati, di antaranya iri. Penyakit itu ada dua, penyakit badan, penyakit hati. Penyakit badan yang punya diri tahu. Penyakit badan yang punya diri tahu. Misalnya bisulan. Penyakit badan apa enggak? Penyakit badan apa enggak? Yang punya diri tahu tuh kalau dia lagi bisulan. Nih cirinya nih. Penyakit badan yang punya diri tahu. Sedangkan penyakit hati yang punya diri nggak tahu, orang lain yang ngeliatin tahu.
Orang lain yang tahu kalau dia punya penyakit hati, sementara yang diri nggak merasa apa-apa. Sombong, petang-tang, peteng-teng, sengak. Sengak apa tuh bahasa Tangerangnya sengak? Hah? Sama ya, sengak, tahu sengak ya? Boleh jadi si pelaku nggak tahu, nggak sadar, tapi orang ngelihat punya penyakit hati, termasuk di dalamnya iri. Maka penghuni neraka sebagian besar punya penyakit hati. Nggak ada di neraka orang ditanya, bang masuk neraka emang kenapa waktu di dunia? Hidup di Tangerang pernah korengan? Enggak, itu penyakit badan itu. Tapi penyakit hati itu yang menyebabkan kita masuk neraka. Nauzubillah min. Nah, kita hidup di Kabupaten Tangerang, pasti aja ada orang yang punya penyakit iri. Betul apa tidak? Kenal boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Penyakit hatinya khawatir nular kepada diri kita. Jelas? Jelas? Yang kedua, hindari berteman dengan orang yang senangnya bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebenaran demi keuntungan dirinya sendiri. Biar dilihat orang paling berjasa, biar dilihat orang jadi pahlawan, padahal nggak ngapa-ngapain. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berusaha, orang lain yang berkarya, tapi karyanya diakuin padahal dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Nih namanya bohong. Kalau kata orang kampungan saya, ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam mati-matian bertelur, sapi yang dapat nama. Telur mata sapi. Bohong, mengklaim, padahal orang yang berbuat, orang yang bekerja mau jadi pahlawan, dia nggak ngapa-ngapain, karya orang diakuin. Bohong. Ada nggak yang begitu tuh? Ada nggak yang begitu tuh? Kenal nggak apa-apa, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Penyakit bohongnya nular khawatir kepada diri kita. Saya teringat pesan pendiri negara kita tercinta Indonesia, Insinyur Haji Muhammad Hatta. Beliau pernah berpesan kepada kita segenap bangsa Indonesia, kalau nggak pinter masih bisa diperbaiki dengan banyak belajar, entar juga lama-lama pinter. Kalau nggak pengalaman masih bisa diperbaiki dengan banyak latihan. Hadroh nggak berpengalaman, jam terbang banyak latihan, entar juga tangannya lemes. Masih bisa diperbaiki dengan latihan. Pidato masih canggung, banyakin latihan, entar juga kelihatannya seperti biasa. Kalau belum berpengalaman masih bisa diperbaiki dengan banyak latihan, nanti juga akan pengalaman. Tapi kata Insinyur Muhammad Hatta, kalau sudah tidak jujur susah diperbaiki. Kenapa? Sekali ada kebohongan maka akan ikut kebohongan-kebohongan berikut di belakangnya. Nah, ini kan kita hadapi sekarang nih sebagai rakyat. Pemimpin kita senangnya omon-omon, janji mau sejahterakan rakyat, sekarang malah nambah kesengsaraan rakyat. Pajak habis-habisan digenjot, sementara lapangan kerjaan susah, mau makan nggak mudah. Betul?
harga kebutuhan merambat naik. Saudara, kalau udah BBM naiknya diem-diem, kan kemarin BBM naiknya diem-diem jam 12 malam, itu pasti disusul dengan kenaikan harga. Kita udah tahulah rumusnya dagang, kalau harga udah naik nggak bakalan turun. Betul? Nih maaf nih Pak, saya menyentuh ibu-ibunya dulu. Kita nih orang laki kurang tapi merasakan kenaikan harga, tapi istri kita kaum ibu tuh sangat berdampak dan merasakan. Udah lu dengerin lah, agak boleh dibelain dikit nih. Kita nih orang laki pokoknya berangkat keluar rumah niat cari rezeki yang baik, hasilnya halal, berapapun jumlahnya kita bawa pulang, kasihin istri, ngatur buat belanja makan sekeluarga. Betul apa enggak? Tapi mohon maaf nih Pak, istri kita kelenger ngatur duit belanja yang kita kasih. Ini bininya siapa sih nyautin mulu? Sebab harga-harga tuh merangkak membumbung tinggi Pak. Ya memang kita sesuai dengan kemampuan kita. Soal hasil berapapun yang kita dapat kita bawa pulang, kasihin istri buat ngatur keperluan keluarga kita. Betul. Tapi istri kita pusing 7 keliling ngatur uang belanja rumah. Nih Bu, ibu sama suami dikasih uang belanja 20.000, beli apa? Betul apa enggak? Semua serba naik loh Pak. Bawang naik, cabe naik, beras naik, minyak naik, susu ngamplek. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kembali yang kedua tuh, kita hidup di Tangerang, kita hidup di tengah masyarakat, pasti aja ada orang yang senangnya ngeklaim, ada saja orang yang senangnya berbohong padahal nggak ngapa-ngapain, biar dibilang pahlawan, biar dibilang paling berjasa, memanipulasi kebenaran untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada orang yang kayak begini nih, kenal nggak apa-apa, tapi berkawan akrab jangan dijadiin bestie. Jelas? Yang ketiga, hindari dalam pergaulan berteman dengan orang yang senangnya ngomong melulu, apaan aja diomongin, apaan aja dikomentarin, tapi nggak pernah memberikan alternatif dan solusi. Apaan aja diomongin. Awas, kenal sama orang kayak begitu nggak apa-apa. Kan kita hidup di kampung nih, ada aja orang yang senengnya ngomong melulu. Betul apa enggak? Kayaknya 2 menit kagak ngomong, mulutnya pegel. Apaan aja diomongin. Nah, saya pengen bilang begini, Bu, orang boleh aja ngomongin kita segala rupa, orang berhak ngomentarin kita apaan aja, tapi yakinlah hidup kita yang jalanin. Selama kita yakin kita jalannya ke tempat-tempat yang baik, jangan pernah berpengaruh dengan omongan orang. Selama kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran, nggak usah puyeng dengerin omongan orang.
Hidup tuh emang begitu, apaan aja pasti ada yang seneng, pasti ada yang enggak, pasti ada yang setuju, pasti ada yang ngomongin, betul apa enggak? Biasa dalam kehidupan. Contoh gampangnya nih, pagi ini nih Masjid Asmaul Husna bikin pengajian di sini nih, apa dipikir orang sekitar sini seneng semua? Belum tentu, belum tentu. Ada yang mendukung terang-terangan, ngomong sama DKM, bagus Masjid Asmaul Husna, biar siar bikin pengajian Sabtu pagi, saya setuju. Lalu nyumbang 50 juta, umpama lah, umpama. Tapi ada yang mulutnya diem aja, hatinya komentar, ngerundel, ngeruwet. Nah, ngeruwet orang Tangerang tahu ya, ngeruwet ya. Mulutnya mendiem aja, hatinya yang komentar, hatinya yang ngeruwet. Bikin dah pengajian di masjid Sabtu pagi, kajian duha. Undang dah Fikri Zainuddin MZ. Mudah-mudahan pas waktunya orangnya kagak dateng. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ada. Karena itu saya bilang, orang boleh ngomongin kita apaan aja, orang boleh ngomentarin kita segala rupa, yang penting hidup kita yang jalanin. Ambil keputusan, jangan banyak terlalu menimbang. Kalau banyak terlalu menimbang, orang udah kemana-mana, kita masih main timbangan. Jelas ini? Jelas ini? Yang namanya hidup mah pasti kita nggak bisa nyenengin semua orang. Niat kita pengen nyenengin orang, tapi pro dan kontra pasti selalu ada. Yang penting kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran, nggak usah terlalu pusing dengerin omongan orang. Nah, daripada kita ngomentarin orang yang ngomongin kita, lebih baik kita basahkan lisan kita ini dengan memperbanyak bacaan sholawat. Bu, kita perbanyak lisan kita dengan membaca sholawat. Kenapa? Di akhirat nanti kita semua berharap yang hadir pagi ini mendapat pertolongan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini yang hadir banyak banget nih. Ini semuanya nih pasti di akhirat mengharapkan syafaat. Bagaimana kita dapat syafaat kalau nama Nabi Muhammad disebut, kita nggak pernah baca sholawat sama beliau? Bagaimana kita mau dapat syafaat? Kata Nabi, al-bakhil, orang yang kikir, pelit, medit, korek, apaan lagi dah tuh, pantat kuning, buntut gasiran. Al-bakhil man iza zukirtu lam yusolli alayya, orang yang pelit, ketika namaku disebut dia nggak pernah mau baca sholawat kepada diriku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bagaimana kita di akhirat dapat syafaat kalau nama Nabi disebut kita nggak pernah mau baca sholawat? Daripada kita ngomentarin orang yang ngomongin kita, lebih baik kita perbanyak pembacaan sholawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nih yang pertama nih, yang kedua, yang terakhir. Nih kita berada di Asharul Hurum, bulan-bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan yang Allah muliakan dalam agama Islam. 1 terpisah, 3 berentet. Orang Tangerang kenal berentet apa enggak? Bererot. 1 terpisah, 3 beriringan. Ini Asharul Hurum, bulan mulia. Yang terpisah itu bulan Rajab, yang beriringan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan mulia nih. Penghitungan bulan sama, ada 12 bulan. Metodenya ada 2, ada Samsiyah, ada Qamariyah. Samsiyah bulannya 12, nama-namanya umum, nama-nama bulannya Januari sampai Desember tuh. Pergantian waktunya dimulai jam 000, itu Samsiyah yang kita kenal dengan tahun Masehi. Yang kedua Qamariyah. Nih kita nih orang-orang beriman nih, pakai sistemnya Qamariyah, bulannya 12, dimulai dari Muharram, diakhiri Zulhijjah. Pergantian waktunya saat terbenam matahari, sore. Makanya penentuan Ramadan, penentuan 1 Syawal itu ru'yatul hilal, sore hari pergantian waktu. Bulannya dari Muharram sampai Zulhijjah. Nah, begini. Lidah kita orang Tangerang sering banget keserimpet kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriah. Betul apa enggak? Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi, gacor. Apa gacor? Lancar. Anak-anak kita tuh coba dah suruh nyebutin bulan-bulan Masehi, apal di luar kepala. Januari, Februari, Maret, sampai Desember, apal di luar kepala. Padahal itu umum, bukan bulan kita tuh, tapi apal di luar kepala. Coba anak-anak kita suruh nyebutin bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Saya yakin jangankan anaknya, bapak moyangnya nggak bakalan apal itu. Betul apa enggak? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, nih kita berada di bulan pertama. 1447 sudah kita tinggalkan, dan sekarang kita memasuki tahun 1448. Yang kedua, saya ingin titip pesan. Ayo lihat sejarah. Tahun baru Hijriyah ditandai dengan peristiwa hijrahnya orang-orang beriman bersama Nabi kita Muhammad SAW. Saudara, orang-orang beriman hijrah meninggalkan kota Mekah. Kemana mereka hijrahnya? Ke Madinah. Jarak antara Mekah dan Madinah nggak kurang 550 km. Yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh itu kita naik bus tuh, jarak tempuhnya nggak kurang 550 kilo.
Sepanjang perjalanan dari Mekah ke Madinah, yang kita lihat hamparan padang pasir. Betul apa tidak? Gunungnya enggak kayak kita di Indonesia, hijau royo-royo. Tapi gunungnya, pemandangannya bebatuan, tandus dan gersang. Kalau siang cuacanya ekstrim, panas, membakar kulit. Kalau malam dinginnya luar biasa, menusuk tulang sumsum. Allahu Akbar. Bayangkan 14 abad yang lalu, Nabi dan orang-orang beriman hijrah, meninggalkan kampung halamannya, berpisah dengan keluarga tercinta yang berbeda agama, meninggalkan mata pencahariannya, menempuh perjalanan yang luar biasa ekstrim, sepanjang mata memandang hamparan gunung pasir, bebatuan terik luar biasa, malam dinginnya kabina-bina. Apa kabina-bina itu? Kalau dulu kalau dulu orang-orang beriman hijrah karena keyakinan, sekarang kita mengisi tahun baru Hijriah tidak lain dan tidak bukan semangatnya meningkatkan kualitas iman. Dulu orang-orang Islam pindah dari Mekah ke Madinah karena menjaga iman. Karena iman mereka berpisah dengan kampung halaman. Karena iman mereka berpisah dengan keluarga yang berbeda keyakinan. Karena iman mereka tinggalkan mata pencaharian. Karena iman mereka ingin mati dalam kondisi keyakinannya kepada Allah, maka mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Allahu Akbar. Berpisah sama keluarga enggak gampang loh. Berpisah sama keluarga enggak gampang, saudara. Saya teringat beberapa puluh tahun lalu ketika saya dibawa oleh bapak saya untuk mondok di Jombang, Jawa Timur, pondok pesantren Tebu Ireng. Tahun 86 saya mondok tuh di pesantren Tebu Ireng. Sejak saat itu sampai sekarang, sampai saya tutup mata nanti, saya tetap jadi seorang santri dan saya bangga jadi santri. Ini Tangerang, ini kota santri, ini kota kita nih. Saya dianterin sama bapak saya tuh. Bapak saya nungguin cuma 3 hari. Habis itu ditinggal pulang ke Jakarta begitu aja. Bapak saya cuman pesen, Fikri, kamu hidup di kampung orang, di mana bumi kamu pijak, disitulah kamu menjunjung langitnya. Jangan sombong, jangan mentang-mentang, kamu harus bisa bergaul, berbaik-baiklah kamu dengan teman-teman kamu. Pulang ke Jakarta, lah saya gegerungan. Gegerungan tahu orang Tangerang ya? Nangis nggak karu-karuan. Berpisah dengan keluarga, berpisah dengan orang tua. Padahal beberapa bulan berikutnya bapak saya datang lagi sama Umi nengokin saya. Berpisah sesaat, luar biasa sedihnya. Nah, kita bayangkan nih, hijrahnya Nabi dengan orang-orang beriman. Ya Allah, ninggalin keluarga, ninggalin kampung halaman, ninggalin mata pencaharian. Makanya sejarah juga mencatat tuh, orang yang saat itu hijrah ke Madinah niatnya beda-beda, niatnya nggak sama. Makanya keluar asbabul wurudnya, innamal a'malu binniyat. Ini dia nih,
Sebab-sebab turunnya hadis, asbabul wurud, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Sebab waktu hijrah itu orang berangkat ke Madinah niatnya beda-beda. Ikut hijrah ke Madinah yuk, siapa tahu di Madinah ada lowongan pekerjaan. Niatnya karena itu tuh. Asbabul wurudnya turunnya hadis ini peristiwa itu. Ada lagi anak muda ngomong sama temennya, bro, ikut hijrah ke Madinah yuk, cewek-cewek Madinah montok-montok, siapa tahu di sana kita bisa kawin. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kata Nabi, siapa yang hijrahnya karena mencari mata pencaharian, maka di Madinah dia akan jadi pengusaha yang sukses. Siapa yang hijrahnya karena pengen punya pasangan, maka dia akan mendapat pasangannya di Madinah. Tapi siapa yang hijrahnya ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keberkahan hidupnya. Innamal a'malu binniyat, asbabul wurudnya hadis ini karena peristiwa hijrah. Iya, gue cuman ngelihat jam doang. Nih rentetan safari dakwah saya nih hari kedua nih. Dimulai kemarin ba'da Jumat di Pulau Gadung, lalu semalam di Meruya. Sebelumnya saya dari Pelabuhan Ratu, perbatasan antara Banten dengan Sukabumi, Karanghawu lewat. Sudah masuk ke Provinsi Banten daerahnya, tapi lebih dekat akses ditempuhnya lewat Sukabumi, Pelabuhan Ratu, pelelangan ikan, Karanghawu, kurang lebih 10 kilo dari situ tuh, 5 jam. Safari dakwah ini dimulai Jumat kemarin. Hari ini hari Sabtu ada 4 agenda yang harus saya isi. Duha di Asmaul Husna, nanti ba'da zuhur di Walantaka, ba'da asar di Serang, malam balik lagi ke Tangerang sini nih, saya lupa alamatnya. Rangkaiannya padat. Doain biar Allah berikan kesehatan dan kekuatan. Saya cuman pengen ngomong begini, saudara, kerjaan yang paling capek itu pidato. Ini kerjaan paling capek. Energi semuanya terkuras, double. Makanya narasumber-narasumber itu, penceramah-penceramah itu langganan penyakitnya dehidrasi. Karena keluar cairan yang berlebihan. Apa buktinya? Emang kerjaan ini paling capek kok. Coba aja lihat. Saya dari pertama ngomong, tangan saya udah bergerak-gerak. Loh, selesai mukodimah tangan saya bergerak-gerak nih, nggak pernah diem. Betul apa enggak? Lagian nggak enak kalau ada orang pidato tangannya diem aja, udah kayak robot. Tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Saudara sih enak sambil duduk mulutnya ngunyah dengerin, enak. Yang ngomong setengah modar. Mau kemana bu? Oi, mau kemana bu? Oi, mau pulang bareng? Oi, biarin yang bangun gua teriakin. Dakwah tuh
kalau nggak mau capek, yang enak di Jakarta dah. Nih Sabtu Minggu nih, ngisi aja program di televisi itu. Ada Cahaya Hati iNews, ada Lentera Hati Metro TV, ada Damai Indonesiaku TV One. Itu paling enak tuh dakwah. Kalau saya nggak bisa datang ke lokasi, teman-teman kameramen mau datang ke rumah, rekaman di rumah, pengajian 20 menit ngomong, se-Indonesia orang denger, 20 menit ngajinya. Ustadz, kok jamnya sampai sejam setengah? Iklan. Padahal isinya mah cuma 20 menit, bungkusan iklannya yang lama. Ngajinya cuma 20 menit, direkam, ditayangin, insya Allah se-Indonesia orang denger. Nggak capek tuh. Saya nggak perlu dari sini ke Walantaka, dari Walantaka ke Serang, entar malam balik, capek. Yang enak di TV 20 menit ngajar, ditayangin, se-Indonesia orang denger. Yang kedua, amplopnya gede. Itu amplop dari TV One, kalau saya sama anak istri nggak makan setahun, nggak habis-habis. Udah lu dengerin aja. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya kembali. Kalau dahulu 14 abad yang lalu, orang-orang beriman bersama dengan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, mereka mempertahankan iman. Maka sekarang kita memasuki tahun baru Hijriah, semangatnya adalah meningkatkan kualitas iman. Saya potong karena keterbatasan waktu. Bapak Ibu, Quran memberikan kita tuntunan, indikasi orang beriman. Kalimat iman selalu bergandengan dengan wa'amilus solihat. Ini artinya orang beriman disempurnakan dengan amal perbuatan. Saya yakin nih yang hadir di sini nih imannya mantap. Nggak mungkin kalau imannya iman kaleng-kaleng bisa hadir pagi ini di sini nih. Ini imannya mantap semua nih. Kalau imannya mantap kayak begini nih, yang goda juga iblisnya bukan iblis kaleng-kaleng. Bener-bener nih imannya mantap semua. Iblisnya yang godain bukan iblis kaleng-kaleng, bukan iblis sembarangan. Paling tidak iblisnya hasil penataran. Nih nggak percaya nih, kita nggak ngerasa aja, tapi ini terjadi loh saudara. Tadi waktu di rumah, jangan dipikir saudara itu nggak digodain sama iblis. Ini bukti dari keimanan yang mantap. Ibu bapak di rumah tadi pagi tuh mau datang ke Asmaul Husna, iblis udah godain tuh. Kata iblis, dah ngapain lu datang ke masjid, dah di rumah aja, cucian banyak, panas bagus, mendingan juga lu nyuci. Iblis tuh godain iman kita supaya nggak datang untuk berbuat baik. Kenapa saya bilang iman saudara-saudara mantap? Tadi saat digoda di rumah oleh iblis, saudara lawan godaan tersebut. Enggak, saya mau datang, nyucinya nanti aja kapan-kapan. Saya mau ikut ngaji, hadir di Masjid Asmaul Husna. Imannya mantep apa enggak? Mantep apa enggak? Ibu bapak datang ke pengajian, datang ke Masjid Asmaul Husna. Nih, sampai sini saya kasih tahu nih. Ibu bapak jangan menyangka pengajian, majelis taklim, masjid, daerah bebas zona iblis. Justru di masjid iblisnya gemuk-gemuk.
Sampai sini nih kita udah di dalam masjid, iblis masih godain kita. Kata iblis, ya udah, kamu datang ke pengajian, hadir dah di masjid. Ntar sampai masjid kamu ngobrol aja ngobrol, ngomong aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Iblis tuh, hei, iblis, hei, iblis. Saudara, lawan godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke masjid, mau diem dengerin pidato ustadznya. Iblis nggak bakalan nyerah, digoda lagi hati kita. Kata iblis, ya udah, ntar di dalam masjid, di tempat pengajian kamu nggak usah ngobrol, diem aja, cari tempat duduk sambil nyender, cuma tidur. Quran memberikan kita tuntunan dengan kesempurnaan iman. Iman itu buahnya wa amilus solihat, perbanyak amal kebaikan. Kenapa? Amal kebaikan yang kita lakukan manfaatnya buat diri kita sendiri. Nih, yang datang hari ini nih, mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah, dilipat gandakan pahalanya, dan pahala itu akan kembali buat diri kita. Ya Allah, berbagai macam pahala insya Allah kita dapatkan pagi ini. Langkah kaki kita ke masjid dihitung sebagai sebuah pahala. Datang ke sini tasamuh, bersalaman dengan teman-teman yang lain, pahala silaturahmi kita dapat. Mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, bukan per ayat, bukan per kalimat, per huruf, insya Allah kita dapat pahala. Mendengarkan pembacaan sholawat berpahala. Sambutan mendengarkan kalimat-kalimat baik berpahala. Pembacaan doa berpahala, tambah keberkahan. Kembali kita ke rumah masing-masing, sepanjang perjalanan kita berpahala, dan para malaikat berdoa kepada Allah agar dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, kebaikan yang kita kerjakan buat diri kita apa tidak? Buat diri kita apa tidak? Nih semua nih yang hadirkan calon-calon jenazah. Betul? Saudara, Nabi sudah mengingatkan 3 yang nganterin kita ke kuburan. Saat jasad kita nanti digotong orang ke kuburan, kata Nabi, cuma 3 yang nganterin: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, perbuatan kita yang baik dan yang buruk nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta, pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, boleh jadi karir kita melesat, boleh jadi kehidupan kita megah dan mewah, harta berlimpah. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah harta kita yang hakiki. Harta kita yang lain akan kembali ke rumah, dan itu jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul apa tidak? Keluarga hari itu ternyata enggak seorang pun mau nemenin kita masuk ke dalam kubur. Anak yang katanya sayang banget sama kita, begitu jasad kita dimasukin, diuruk pakai tanah, anak kita nginjek tanahnya paling kenceng. Betul apa enggak? Pasangan kita yang katanya sayang banget, manis di bibir, enggak sesuai dengan kenyataan. Pak, lagi bahas kematian, belaga budek bapak-bapak. Suka atau terpaksa, mau atau tidak, kita semua akan ngalamin. Nanti kita akan merasakan. Kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam.
Nggak bakalan Pak, bagaimanapun sayangnya dia nggak bakalan. Dimasukin jasad bapak ke dalam kubur, ditutup pakai papan, diuruk sama tanah. Istri paling cuma berdiri di tepian kubur bapak, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini aja saya nganter, mudah-mudahan mas betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi mah." Betul apa enggak? Begitupun sebaliknya, seorang istri kalau ditinggal mati suami, bu, bagaimanapun cintanya suami, kagak bakalan dia mau nemani. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Lemes banget mulutnya. Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami kalau ditinggal mati istri tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Jangan salah sangka, kami suami ini apabila ditinggal mati istri, ya Allah, bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya. Jelaslah sudah, perbuatan kita saja yang akan menemani kita masuk ke dalam kubur. Perbuatan baik dan perbuatan buruk. Maka kesempurnaan iman bukan cuma diucapkan, bukan cuma diyakini, tapi buahnya adalah memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Semangat tahun baru kita isi dengan meningkatkan kualitas iman. Indikasinya semangat menebarkan kebaikan. Ibu bapak saudara-saudara mau meningkatkan kualitas iman? Yang jawab 50 orang. Ini yang hadir ada nggak 100 orang? Lebih? 200 orang? Lebih? 2000 orang? Campur yang goib di taman-taman. Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara mau meningkatkan kualitas iman? Mau semangat menebarkan kebaikan? Saya tes dah saat ini nih, tes cash langsung. Bapak ibu saudara-saudara mau ikut bersedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang aja tiketnya 50.000. Ujung-ujungnya masuk kebun binatang 50.000 cuma lihat monyet. Pagi ini di Masjid Asmaul Husna, saudara lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000. Mahalan lihat monyet ketimbang lihat saya. Nggak apa-apa, namanya kebaikan jangan ngelihat kecilnya, apalagi sedekah. Kita tahulah, pertama sedekah itu yang penting ikhlasnya. Betul apa enggak? Soal jumlahnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Yang kedua, tadi sudah saya katakan, kebaikan apapun yang kita lakukan manfaatnya buat diri kita, termasuk sedekah. Ternyata sedekah itu jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang menerangi alam kubur kita. Yuk kita bikin cahaya alam kubur kita seterang-terangnya. Salah satunya melalui amalan sedekah. Ustadz, kalau saya sedekah 1 juta bagaimana Ustadz? Cahaya kuburnya terang, lampu neon 1 juta terang. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patroma. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz. Lilin ceban lilin.
Ustadz saya sedekah 5.000 Ustadz, pentol orek, lampunya goyang. Yang kedua dia jadi lentera tuh. Yang ketiga, sedekah yang kita lakukan, kita sedang berdagang dengan Allah, nggak bakalan ada ruginya. Dagang sama makhluk banyakan zongnya. Hei, dagang sama orang banyakan ruginya. Tapi dagang sama Allah melalui amalan sedekah nggak bakalan ada ruginya. Diganjar, dibalikin, diganti dengan berlipat-lipat ganda. Kenapa? Amalan sedekah mengundang rejeki dari Allah. Saya nanti akan mengajak kita semua untuk melakukan amalan sedekah. Panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, diisi seikhlasnya. Ada ibu-ibu ngomong, Ustadz saya pengen banget ikut sedekah, tadi keburu-buru sih disamper sama temen, tuh duit ketinggalan di meja TV, lupa nggak kebawa. Nah ini penting nih bu, menyambut tahun baru Hijriah, mengisinya dengan iman, mesti dibiasain. Kalau mau datang ke majelis taklim, kalau mau datang ke masjid, biasain jangan lupa bawa duit. Kita nih semua perjalanan kita jauh. Perjalanan jauh akan terasa menyenangkan kalau bekal kita cukup. Ibu mau ke Bandung, bawa duit apa enggak? Ibu mau ke Surabaya, bawa duit apa enggak? Banyakan mana duit yang kita bawa, ke Bandung apa ke Surabaya? Makin jauh tempat yang bakalan kita lalui, makin banyak perbekalan yang harus kita bawa. Semakin banyak perbekalan kita bawa, maka perjalanan akan terasa menyenangkan. Tapi udah kadang Ustadz saya kelupaan, ilokan. Ilokan, tahu orang sini ya ilokan ya. Masa iya saya harus balik lagi? Ya udah, Bu, ibu yang terlanjur kelupaan nggak bawa uang nggak apa-apa. Nanti petugas kotak amal sampai depan ibu pinjem dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangga sebelahnya sama-sama nggak bawa uang, ya udah nggak apa-apa dah. Ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal, tapi jangan ngambil yang di dalam. Nggak nyumbang, ngambil lagi. Mana panitia? Panitia kotak amal, dimulai dari saya dulu nih. Ustaz Chandra tolong baca salawatnya nih. Sallallahu
Bapak Ibu saudara-saudara, saya hanya mengingatkan di tahun baru Hijriah dan di bulan yang mulia, kalau kita melakukan amaliyah sedekah lagi mulai hari ini dan seterusnya, niatin pahala sedekah itu kirim buat keluarga tercinta yang udah pada meninggal dunia. Semua kita nih punya keluarga yang udah meninggal, betul apa enggak? Boleh jadi emak kita, boleh jadi bapak kita, boleh jadi pasangan kita, boleh jadi sanak keluarga kita. Kita semua punya keluarga yang sudah meninggal dunia. Kirimin, niatin pahala sedekahnya buat mereka. Kata Nabi, orang yang berada di dalam kubur, mereka itu seperti orang yang sedang tenggelam. Orang tenggelam itu perlu penyelamatan, perlu pertolongan. Bu, ibu udah pernah lihat orang lagi tenggelam? Pernah lihat kan? Besok-besok kalau ada orang yang tenggelam, coba ibu panggil, "Bang, tenggelam ya?" Oh, saya lemparin beras sekarung ya. Mau nggak tuh orang? Ya. Saya lemparin motor NMAX ya. Mau nggak tuh orang? Enggak. Saya lemparin emas batangan ya. Mau nggak yang lagi tenggelam itu? Enggak. Boleh jadi materi itu jadi penambah bobot, berat bobotnya, sehingga cepat menenggelamkan orang tersebut. Begitulah gambarannya orang-orang tua kita, keluarga kita yang sedang berada di dalam kubur, mereka sedang tenggelam, perlu pertolongan. Sebagaimana orang yang tenggelam di sungai, mereka perlu pertolongan. Orang yang lagi tenggelam di sungai nggak perlu apa-apa, mereka cuma membutuhkan ban bekas saja. Keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mereka sudah tidak lagi bisa beribadah. Mereka mengharapkan kiriman doa dan pahala sedekah dari kita, anak cucunya yang masih hidup di alam dunia. Kita nih sama orang tua nggak bakalan bisa dipisahkan sampai akhirat. Nanti setelah terjadinya kiamat, manusia akan dibangkitkan di alam mahsyar. Mereka akan dipanggil satu persatu. Kita semua akan dipanggil satu persatu. Fikri Haikal, boleh jadi yang berdiri ratusan ribu orang, boleh jadi yang berdiri jutaan orang. Kenapa? Namanya sama, Fikri Haikal. Tapi begitu nama saya digandeng dengan nama bapak saya, Fikri Haikal bin Zainuddin MZ, maka semua yang namanya Fikri duduk, tinggal saya yang berdiri mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Itu artinya sampai kiamat kita nggak bisa dipisahkan dengan orang tua kita. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia, kita masih punya kewajiban kirimin doa dan pahala sedekah yang kita lakukan dari alam dunia. Kita bisa beli motor itu karena jasanya emak dan bapak kita. Kita bisa kerja seperti sekarang itu karena jasanya emak dan bapak kita.
kita bisa beli rumah di Sumarekon, itu karena jasa dan pengorbanan emak bapak kita. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Begitu mereka sudah meninggal dunia, mereka kata Nabi sedang tenggelam. Nanti pasti kita juga akan merasakan suasana tenggelam ketika kita sudah masuk ke alam kubur. Orang tua kita lagi tenggelam, perlu penyelamatan. Yang menyelamatkan mereka amal kebaikan. Lalu apalagi? Kiriman doa dan pahala sedekah yang kita lakukan dari alam dunia. 1 hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Woi. Akhirat bukan khurafat, alam kubur bukan tahayul, bukan cerita, bukan dongeng, tapi alal haq. Ini sebuah kepastian. 1 hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. 1 hari kita tidak mendoakan ibu bapak kita, mereka nungguin ngarepin 1000 tahun lamanya. 3 hari kita nggak peduli sama ibu bapak yang sudah meninggal dunia karena kesibukan kerja, karena ngurus keluarga, karena ngejar karir. 3 hari mereka tidak kita kirimkan doa, mereka menunggu 3000 tahun. Demi Allah, kita semua akan nyusul mereka masuk ke dalam kubur. Kita akan merasakan waktunya di alam kubur berbeda dengan waktu di Tangerang. 1 hari di sana, 1000 tahun di alam dunia. Kalau 1 minggu kita nggak kirimin doa buat ibu bapak kita, mereka nungguin 7000 tahun. Untung oleh Allah kita diberikan Sayyidul Ayyam. Yahudi Allah berikan hari kemuliaan Yaumil Sabt, hari Sabtu. Pengikut Nabi Isa Allah beri kemuliaan Yaumil Ahad, hari Minggu. Kita umat Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, Nabi besar Muhammad SAW, Allah berikan kemuliaan di hari Jumat. Apa di antara kemuliaan di hari Jumat? Allah memberikan izin kepada roh-roh kaum muslimin untuk apa? Berebutan mengais-ngais kiriman pahala dari kaum muslimin di alam dunia. Khutbah kedua, khatib di mimbar berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum. Orang-orang tua yang gak dikirimin doa dari anak cucunya 7000 tahun sekali, hari Jumat Allah berikan izin untuk rebutan. Allahu Akbar, rebutan mengais-ngais kiriman pahala kaum muslimin melalui sholat Jumat di alam dunia. Kemana anak cucunya? Ngapain kita yang katanya sayang sama orang tua, tapi orang tua kita tidak pedulikan, nggak kita kirimin doa, nggak kita kirimin pahala sedekah, padahal itu sangat mereka harapkan. 7000 tahun mereka kemudian Allah berikan izin mengais-ngais kiriman pahala sebagai ringankan beban siksa kuburnya. Sekali lagi saya katakan, perjuangan ibu dan bapak kita luar biasa. Yang kita nikmati hari ini, yang kita miliki saat ini, yang kita punya sekarang ini, itu semua jujurlah karena perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Bapak kita perjuangannya luar biasa, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nggak kenal musim, nggak kenal kemarau, nggak kenal hujan. Menyabung nyawa, taruhannya raga dan jiwa, mengais-ngais rejeki demi untuk menyenangkan kita anak-anaknya. Berangkat pagi, pulang larut malam. Sering dalam memori masih kita ingat, bapak kita pulang membawa kantong plastik isinya makanan.
Sampai rumah kita, anak-anaknya dipanggil, disuruh makan. Makanlah kita sambil bercanda dengan kakak kita, dengan adik kita. Perut kita sudah pada kenyang, kita intip dari pintu kamar bapak. Bapak lagi tidur miring, ternyata mengganjal perutnya yang kelaparan dari pagi sampai petang, menahan makan demi untuk mengenyangkan mulut-mulut kita, anak-anaknya. Betul apa tidak itu? Betul apa tidak? Boleh jadi waktu mudanya bapak kita sangat menjaga harga dirinya. Bapak kita nggak pernah punya hutang sama siapapun demi menyenangkan kita, anak-anaknya. Bapak kita rela bertaruh harga dirinya demi menyenangkan kita, anak-anaknya. Bapak kita mau meminjam uang ke sana dan kemari, tidak lain dan tidak bukan menyenangkan kita. Ibu nggak kalah pengorbanannya, luar biasa. Ia yang melahirkan kita bertarung nyawa, nggak cuma banjir keringat dan air mata, genangan darah. Raga kita terbentuk dari air susunya. Andai kata seluruh dunia kita kumpulkan, lalu kita persembahkan untuk membayar jasa kedua orang tua, ibu dan bapak, nggak bakalan terbayar sedikit pun. Belum ada kata terlambat buat kita. Sehari semalam kita sholat 5 waktu, bacakan Fatihah sebagai bentuk doa buat mereka. Sehari semalam 5 kali kita bacakan Fatihah di jamak saja. Wa usulihi wa furu'ihi, dari yang atas sampai yang bawah semuanya kena. Sehari semalam kita baca Fatihah 5 kali. Selesai sholat kirimkan Fatihah buat mereka. Mereka senangnya luar biasa. Nanti kita pun akan merasakan, begitu kita masuk ke dalam kubur, anak-anak kita mengikuti jejak yang sama yang pernah kita lakukan. Saat itulah kita merasa nikmatnya bukan main. Kenapa? Sehari semalam paling tidak kita mendapat 5 kali kiriman doa dari anak keturunan kita. Maka betul pepatah Arab tuh, Bu, kata pepatah Arab, ma fil abna, apa yang dikerjakan orang tua bakalan dikerjain sama anak-anaknya juga. Yang nggak percaya ada kehidupan alam kubur, nggak apa-apa, silakan saudara nggak peduli dengan orang tua saudara yang sudah meninggal dunia. Silakan saudara nggak usah mengirimkan doa buat mereka. Tapi nanti ketika saudara masuk ke dalam kubur, ternyata ada kehidupan di alam kubur. Saat itulah penyesalan yang tidak berarti. Saudara nggak bakalan dapat kiriman doa dari anak cucu keturunan saudara. Kenapa? Karena saudara tidak melakukan hal mengirimkan doa buat keturunan saudara ke atasnya. Ma fil abna, apa yang kita kerjakan akan dikerjakan anak-anak kita. Kalau kita rajin tawasul, maka satu saat kita masuk ke alam kubur, kita juga dapat kiriman pahala. Saya titip pesan saja, mulai saat ini di tahun baru Hijriah, kalau melakukan amaliyah sedekah, tolong niatin pahalanya, kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Bentuk dari kecintaan kita, anak cucu keturunannya, kepada mereka, karena perjuangan dan jasanya sangat luar biasa. Itu akan menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya terima kasih kepada DKM Masjid, terima kasih kepada teman-teman dari Yayasan Bunyanun Marsus. Yayasan ini yang mempelopori safari dakwah saya di Jabodetabek. Kami sedang mengusung satu program mencetak 1 juta penghafal dan pengamal Quran serta 1000 ulama Nusantara.
Program ini bukan program hayalan, tapi ini kenyataan. Sebab kita punya sumber daya manusia besar. Penduduk Indonesia 285 juta orang, Muslim 87%. Kira-kira 225 juta orang di Indonesia beragama Islam, dari Aceh sampai Papua, termasuk kita Tangerang Raya. 225 juta orang. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Kalau kita mau saling bergandengan tangan, saling membantu, bahu membahu, rasa-rasanya program ini bisa kita realisasikan di negara kita tercinta Indonesia. Palestina masih pemegang rekor terbanyak penghafal Qur'annya, padahal jumlah penduduknya cuma puluhan juta. Kita ratusan juta. Mestinya kita yang lebih berpotensi. Betul apa tidak? Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini ke depan Indonesia jadi terbanyak penghafal Al-Qur'annya, dan salah satu dari penghafal-penghafal itu mudah-mudahan anak cucu keturunan kita semua. Amin ya rabbal. Nah, saya ingin mengajak program ini, sekali lagi saya bukan program hayalan, tapi ini kenyataan. Karena itu di Masjid Asmaul Husna saya hari ini tidak mencari orang-orang yang beruang. Ini yang datang banyak beruang apa enggak nih? Enggak ada beruang insya Allah nih. Kami dalam program ini tidak mencari orang yang beruang, tapi kami mencari orang-orang yang mau sama-sama berjuang. Sebab program ini ada program kontinu. Ini tahun kedua mencetak 1000 ulama Nusantara. Ini tahun kedua, dan mudah-mudahan doakan di bulan yang akan datang kami akan memberangkatkan lagi yayasan anak-anak kita yang sekolah di Al-Azhar Kairo Mesir. Bapak ibu yang punya anak pengen jadi penghafal Al-Quran, daftarkan ke yayasan kami. 14 pondok pesantren yang kami ajak kerjasama. Kalau ibu dan bapak pengen punya anak penghafal Al-Quran, daftarkan ke yayasan kami. Nanti akan kami salurkan biayanya gratis untuk mondok di 14 pesantren yang bekerja sama dengan yayasan kami. Anak bapak ibu lulus SMA dan sederajat, pengen kuliah, daftarkan kepada yayasan kami. Nanti akan kami berikan beasiswa, dua-duanya gratis tanpa biaya sepeser pun. Anaknya kuliah di mana Ustadz? Al-Azhar Kairo Mesir. Ini tahun kedua nih. Insya Allah kami akan berangkatkan sekitar 7 anak-anak kita yang sudah lolos seleksi tesnya. Ibu bapak punya anak pengen ngelanjutin kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir, daftarkan ke yayasan kami. Nanti kami akan tes. Kalau lulus dan lolos, tahun depan gelombang ketiga akan kami prioritaskan. Tahun ini kuotanya 7 orang, tahun lalu 7 orang juga, sudah 14 orang. Insya Allah tahun depan akan 7 orang juga. Begitu seterusnya, berkesinambungan. Ustadz, kuliah di Al-Azhar kan gratis Ustadz, nggak bayar. Iya, kuliah di Al-Azhar Mesir Kairo emang gratis, sama kayak di Indonesia, sekolahnya nggak bayar. Tapi kan beli bukunya pakai duit, beli bajunya pakai duit, bayar kosnya pakai duit, makannya pakai tangan, pakai duit. Emang kuda lumping apa? Yayasan tiap bulan memberikan anak-anak kita living cost. Ustadz, kalau gitu yayasan banyak duit dong. Yayasan kagak punya duit,
yayasan cuma kepanjangan tangan saja dari kaum muslimin. Melalui safari dakwah semacam ini, saya mengajak kepada kaum muslimin untuk ayo kita bergandengan tangan, berbuat untuk agama yang kita cinta di Indonesia, agar agama ini langgeng dan jaya sepanjang Republik Indonesia masih berdiri dengan gagah perkasa. Sekecil apapun yang kita lakukan akan sangat bermanfaat. Sejarah mengajarkan kepada kita, Spanyol, Islam pernah membawa kejayaan di Spanyol. Masuk Sevilla, menguasai Cordova. Islam pernah membawa kejayaan di Spanyol. Kapan? Dulu. Sekarang Islam di Spanyol cuma tinggal kenangannya saja. Orang kalau ke Spanyol udah bukan lagi cerita tentang Islamnya, tapi klub sepak bolanya. Betul apa enggak itu? Kita nggak pengen Tangerang Raya seperti Sevilla. Kita nggak pengen provinsi Banten seperti Cordova. Kita juga nggak mau Indonesia seperti Spanyol yang kelak Islam tinggal kenangannya saja. Maka yang kita lakukan sekarang berkesinambungan, mudawamah untuk tegak dan jayanya agama Islam di negeri tercinta Indonesia. Saya minta waktu beberapa menit ke depan, nanti akan saya tutup dengan pembacaan doa. Ustadz Chandra akan menyampaikan tentang program ini sambil mengajak jamaah untuk ikut berkontribusi penggalangan donasi melalui infak dan sedekah. Sekali lagi saya garis bawahi, kalau nanti jamaah ada yang mau ikut, niatkan pahala infak dan sedekahnya, kirimin buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan infak dan sedekah kita pagi ini, pahalanya buat keluarga yang sudah meninggal dunia jadi asbab terbuka pintu rahmat Allah. Kubur mereka, keluarga kita, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Kepada Ustadz Chandra, waktu dan tempat saya persilakan. Izin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Fikri Zainuddin MZ yang menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan apa yang menjadi program beliau. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini, sebelum ditutup dengan doa, nanti jangan lupa dulu Pak Kiai akan bagi-bagi hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya berupa Al-Quran. Al-Quran ini Bapak Ibu mungkin ada bertanya, apakah Al-Qurannya sama dengan Al-Quran yang ada di rumah kita masing-masing? Tentu sama, betul sama. Tetapi Al-Quran yang diberikan oleh Pak Kiai pada hari ini adalah spesialnya. Apa spesialnya? Jadi Al-Quran ini adalah Al-Quran yang spesial, diberikan pada suasana yang spesial dalam kajian ini. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, spesial yang pertama yaitu Al-Quran ini sudah ditandatangani secara langsung oleh Pak Kiai. Jadi Al-Quran ini ditandatangani oleh Pak Kiai. Kenapa ada tanda tangan Pak Kiai? Tentu kita semua pada hari ini yang ikut berpartisipasi menjadi salah satu tanda mata perjuangan bahwa pernah sama-sama memperjuangkan Al-Quran bersama Pak Kiai dalam rangka mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan mencetak 1000 ulama di Indonesia. Spesial yang kedua yaitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spesial yang kedua nantinya orang yang mendapatkan hadiah ini akan diserahkan langsung oleh Pak Kiai di depan sini. Jadi nanti maju ke depan diserahkan langsung oleh Pak Kiai, dan juga bukan hanya diserahkan langsung, nanti di depan juga bisa minta doa. Mungkin di antara Bapak Ibu semuanya punya hajat yang penuh terkabul, insya Allah bersama Pak Kiai nanti didoakan, silakan disampaikan kepada Pak Kiai secara langsung untuk didoakan kepada Pak Kiai. Yang ketiga yaitu spesial yang ketiga tidak kalah pentingnya yaitu yang mendapatkan hadiah ini akan berfoto di depan sini dengan Pak Kiai, nanti diserahkan dan berfoto dengan Pak Kiai.
Mengapa kita harus berfoto dengan ulama? Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang dekat dan cinta kepada ulama kita tunjukkan pada hari ini bahwa kita mencintai ulama, dan besar harapan kita nantinya kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan para ulama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan hadiah ini? Ustaz, bagaimana cara mendapatkannya? Pada hari ini Pak Kiai mencari muslimin muslimat, mukminin mukminat yang siap bergandengan tangan bersama Pak Kiai mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan mencetak 1000 ulama di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara berniat infak. Jadi hari ini Pak Kiai mencari orang yang siap berjuang bersama-sama Pak Kiai bergandengan tangan berniat infak secara langsung pada hari ini di depan sini dan diserahkan Al-Quran dengan Pak Kiai. Pak Ustaz, bagaimana infaknya? Berapa infaknya? Jadi infaknya sebagai patokan bukan untuk memberatkan, tetapi untuk meringankan kita. Tentunya kita punya tabungan, punya hajat, kita membuat patokan dalam ibadah untuk memudahkan Pak Kiai mengajar muslimin dan muslimat yang ingin bersiap berniat infak sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah besar apa kecil, Bu? Kecil, insya Allah kecil di mata Allah, karena sejatinya rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membayarnya juga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tadi Ustaz, bagaimana cara bayarnya? Insya Allah Pak Kiai tadi, Pak Kiai bukan mencari orang yang beruang, tetapi mencari yang ingin berjuang bersama-sama Pak Kiai mensukseskan program ini. Beliau memudahkan pembayarannya, nanti diberikan nomor rekeningnya, bisa dibayar secara perlahan-lahan. 1 bulan boleh, 2 bulan boleh, 3 bulan boleh, 4 bulan boleh, lebih dari itu juga boleh. Jadi Pak Kiai hari ini mencari yang siap berjuang, memperjuangkan program beliau mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan mencetak 1000 ulama. Pertanyaannya, siap berjuang Bapak Ibu? Siap Ibu? Siap. Semoga Allah beri kemudahan kita. Mungkin di antara kita belum sempat menghafalkan Al-Quran, tidak setiap hari bisa membaca Al-Quran, atau di antara kita belum bisa menjadi seorang ulama, tetapi hari ini ada kesempatan berjuang dengan cara lain, bahwa orang yang memperjuangkan menghafal Al-Quran dan memperjuangkan ulama-ulama yang ada di Indonesia, insya Allah pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pastikan hari ini kita menempatkan langkah kita di bulan yang mulia ini, di awal tahun yang mulia ini, kita sama-sama berjuang memperjuangkan program Pak Kiai. Siap mendukung program Pak Kiai? Siap mendukung? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai pada hari ini mengajak kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang siap berjuang karena Allah lillahi ta'ala dalam rangka memperjuangkan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan mencetak 1000 ulama di Indonesia. Bismillah. Kita pada Allah kita berkasar, niatkan pada diri kita angkatkan tangan kita, insya Allah semoga angkat tangannya kita pada hari ini memperjuangkan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan 1000 ulama di Indonesia. Yang angkat tangan pada hari ini juga digandeng Rasulullah SAW nanti di yaumil akhir, sehingga bersama Rasulullah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Izin menawarkan barangkali ada yang siap mendukung program Pak Kiai mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan 1000 ulama di Indonesia. Bismillah. Pak Kiai mencari muslimin mukminat, muslimin mukminat yang siap berjuang bersama Pak Kiai mendukung program Pak Kiai pada hari ini, insya Allah. Bismillah. Angkat tangan. Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5. Baik Bapak Ibu, silakan maju ke depan. Insya Allah nanti Pak Kiai akan mendoakan dan Pak Kiai akan menunjukkan dirinya ke depan sini. Baik yang siap, insya Allah semoga Allah berikan keberkahan untuk keluarga kita semua yang hadir pada hari ini, yang untuk berjuang. Pak Ustaz,
pada hari ini belum siap uangnya Ustaz, apa boleh dicicil? Boleh. Boleh hari ini boleh, minggu depan juga boleh. Kapanpun itu boleh, insya Allah kita memudahkan dalam untuk berbuat kebaikan. Pak Kiai juga memudahkan untuk berbuat kebaikan. Jangan ragu, insya Allah langkah kita pada hari ini tercatat sebagai salah satu memperjuangkan sejarah di Indonesia, yaitu program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan mencetak 1000 ulama di Indonesia. Ya, Ustaz, mau transfer bisa. Nanti ada tim kita mencatatkan, dikasihkan nomor rekening. Bapak Ibu yang belum, yang masih bisa tunggu, nanti duduk dulu. Insya Allah kita akan tutup dengan doa nantinya. Kata Allah, kata guru kita bahwa orang yang pengajian ditutup dengan doa, insya Allah keberkahan majelis tersebut akan menyatu dengan dirinya dan ilmu akan bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillah. Ada lagi yang ingin siap berjuang bersama Pak Kiai? Mumpung di kesempatan yang mulia ini, di awal bulan Hijriah di 1448 Hijriah ini, kita niatkan karena Allah, lillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala, kita berjuang, kita awali di tahun ini dengan niat infak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan ibu-ibu, silakan antri maju ke depan, berbaris. Bismillah. Ya. Bismillah. Nanti dari tim kita akan memberikan nomor rekening, ada nomor rekening, ada nomor HP dari yayasan kita. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pondok, silakan hubungi nomor HP yang ada di kartunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan bubar dulu, nanti kita tutup dengan doa. Insya Allah sama-sama kita memberikan keberkahan, menutup majelis dengan tutup yang mulia, yaitu doa. Bismillah. Ada lagi? Silakan Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah ketika kita menyiapkan karena Allah, Ustaz, boleh lebih dari 1 juta? Boleh kurang dari itu? Boleh. Insya Allah digunakan, nanti minta nomor rekeningnya ke tim kita. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah Bapak Ibu, rezeki datangnya dari mana? Dari Allah. Insya Allah apa yang kita niatkan pada hari ini bukan kembali kepada Allah, tetapi manfaatnya sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai tadi, menjadi lentera di kubur kita nantinya, menjadi lentera kepada keluarga kita yang ada di kubur, menjadi penerang cahaya yang ada di kubur, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silakan. Masih ada yang ingin ikut berjuang bersama Pak Kiai, memperjuangkan para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita cukup niat saja, Pak. Jadi hari ini cukup niat, bayarkan kapan ada rezekinya. Kalau rezekinya bulan ini belum ada, boleh bulan depannya sebenarnya. Belum ada juga, boleh bulan berikutnya. Belum ada juga bulan berikutnya, kapan ada rezekinya. Insya Allah pada hari ini kita cukup niat saja. Niat saja pada hari ini, insya Allah niat tersebut akan diberitakan. Pak Ustaz, apakah ini jadi hutang? Tidak, karena kita bukan jual beli, tetapi niat ingin berinfak, niat ingin memperjuangkan agama bersama Pak Kiai, memperjuangkan Al-Quran bersama Pak Kiai, mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan mencetak 1000 ulama di Indonesia. Silakan Ibu, Bapak, semoga Allah berikan kemudahan kepada yang telah berinfak, telah memiliki niat, berazam kepada dirinya untuk keluarga, dan niatkan kata Pak Kiai tadi, niatkan untuk keluarga kita yang telah mendahului kita. Insya Allah pahalanya sampai tanpa mengurangi pahala yang kita niatkan pada hari ini. Bismillah. Mungkin ada yang niat yang lebih dari itu, silakan. Insya Allah mudah-mudahan nanti diberikan nomor rekeningnya secara langsung. Nanti di Al-Quran juga ada nomor rekeningnya. Satu lagi Bu, yang tidak kalah penting, Al-Quran ini, Al-Quran hadiah ini, besar harapan Pak Kiai bahwa Al-Quran hadiah ini, kenapa
ukurannya besar karena Al-Quran ini harapan Pak Kiai dibaca setiap hari sebagai amal jariah kita semuanya. Jadi dibaca setiap hari sebagai kita menjadi sahabat Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah itu punya sahabat dari golongan manusia, yaitu siapa sahabatnya? Sahabatnya yaitu yang senantiasa setiap hari dekat dengan Al-Quran. Itu dalam artian apa? Dalam artian membaca Al-Quran. Kenapa hadiahnya pada hari ini Al-Quran? Karena Al-Quran ini besar harapan Pak Kiai semua yang ikut berniat menjadi sahabat Al-Quran sehingga menjadi ahlullah, keluarga Allah yang ada di dunia. Jadi ada pertanyaan lagi, Pak Ustaz, satu buku 1 juta itu apakah satu kali atau terus-terusan? Nah, 1 kali, jadi niatkan hari ini 1 juta, seperti kita menabung, misalkan nabung umroh, niat mau umroh 30 juta, kita tabung kecil setiap bulan sebagai azam pada diri kita. Kalaupun niat itu tidak tersampaikan, apa menjadi hutang? Tidak. Tetapi niatnya sudah dicatatkan oleh Allah sebagai pahala yang utuh. Yes, bukan niat bulan, 1 kali aja. Jadi 1 juta ini cuma 1 kali. Kalau misalkan ada sekali lagi mau transfer lagi, tidak apa-apa. Iya, bisa transfer. Silakan. Nanti dikasihkan nomor rekening dari tim kita. Bismillah, barangkali masih ada yang ingin siap berjuang kepada Allah lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti yang selesai foto nanti dicatat, jangan lupa dicatat oleh tim kita biar diberikan